kali ini ada kaitannya IKTP sebagai landasan atau administrasi awal atau dasar untuk bagaimana teman-teman dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana sih BPJS Kesehatan ini dapat diakses oleh teman-teman komunitas, oleh teman-teman populasi kunci, dan jika ada teman-teman yang memang tidak mampu untuk membayar iurannya, adakah bantuan dari pemerintah atau khususnya dari dinas sosial? Nah, bagaimana sih prosesnya? Kali ini ngobrol bareng Bapak dari Dinsos dan host dari PKBI Jabar tentang bagaimana proses BPJS dan bagaimana alur bagi teman-teman yang khusus membutuhkan bantuan ini. Simak yuk, jangan lupa grab your snack, let's listen and talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dun? Sehat? Alhamdulillah baik. Kumaha Kang Dian? Alhamdulillah. Aduh, balad di baheula ya. Lama sekali sebenarnya Iya. kita tidak bertemu ya. Betul Kang Dian. Kesibukan masing-masing. Gimana di dinas sosial nih? Lagi Ya, sibuk banget dinas kelihatannya sosial apalagi kan melayani perlindungan jaminan sosial Kang Dian. Jadi tidak ada istilah WFH. WFH itu hanya sekedar judul. nih. Judul. Faktanya kita terus melayani. Apalagi di musim hujan ini mungkin juga Persis. nambah ya Pak ya? Ya, siaga lah, siaga bencana ya. Iya baik. Pak Dun, kita dalam beberapa waktu ke depan Ya. mungkin akan ngobrol-ngobrol nih tentang apa sistem jaminan sosial nasional ya, Ya. SJSN atau juga sistem jaminan kesehatan nasional ya, khususnya apa Ya. terkait dengan kelompok-kelompok marginal nih, kelompok-kelompok yang ya menurut hemat kami membutuhkan gitu ya Betul. Pak Dun ya. Alhamdulillah sepertinya hari ini kita Indonesia dan khususnya Jawa Barat ya sudah mulai memperluas cakupan itu ya, Ya. cakupan kepesertaan apa BPJS ya, BPJS. khususnya juga untuk bidang kesehatan. Bagaimana nih peran dinas sosial dalam SJKN khususnya kepada orang dengan HIV/AIDS dan populasi kunci ya. Ya. Ada transpuan, ada juga penggunaan narkotika suntik dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ya. Nah, bagaimana nih peran dinas sosial Ya. terkait dengan persoalan itu? Terima kasih Kang Dian. Jadi memang kita sepakati ya bahwa penanggulangan AIDS ini tentunya perlu kita tangani dari mulai proses pencegahan, kemudian proses penanganan yang lagi korban ya. Dan tentunya mungkin karena ini virus ini luar biasa dan bahkan pemberdayaannya pun ini negara harus hadir lah. Paling tidak negara harus hadir dalam hal ini KPA, karena kalau berbicara KPA ini kan keterpaduan leading teknis ya, atau kolaborasi lah, atau sejauh mana negara ini baik itu dari mulai pusat sampai RT menyapa, kemudian mengurus dan melayani kaum marginal ya. Karena memang faktanya ya kasihan juga kadang kalau umpamanya seorang nih, taruhlah ada yang sudah bekerja di salah satu perusahaan umpamanya, kemudian dinyatakan nasibnya taruh dalam tanda kutip dia kena kan. Nah ini kan menjadi persoalan sosial dan persoalan segalanya. Nah artinya peran dinas sosial ini harus bisa melindungi jaminan sosial orang ini. Ini saya kasus nih ya. Bagaimana dari mulai jaminan hidupnya, jaminan kesehatannya, jaminan pemberdayaan berkesinambungannya. Kan prinsip kesejahteraan sosial itu kan berkesinambungan. Apalagi ini kaum marginal. Karena dinas sosial ini kan punya peran dua. Pertama dia merehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan melindunginya serta memberdayakannya. Yang kedua adalah punya peran melayani potensi sumber kesejahteraan sosial. Potensi sumber kesejahteraan sosial. Potensi sumber kesejahteraan sosial ini istilah nama adalah CSR atau lembaga-lembaga filantropi yang memang punya kesamaan untuk misi kemanusiaan. Disitulah peran dinas sosial untuk mengelaborasi serta melayani masyarakat melalui pintu-pintu itu. Yang membutuhkan juga
terlindungi, potensi potensi itu. juga teridentifikasi dengan baik gitu ya. Betul, dan itu harus terjadi Kang Dian. Ya kami berupaya lah ya, sampai hari ini pun berupaya pada masa COVID ini, terutama yang kaum marginal ini, baik itu HIV/AIDS ataupun korban nafsa ataupun ODGJ dan yang lainnya, ya kita sambil menunggu stabilitas keuangan negara ini gitu kan, ya kita mencoba prinsip Siliwangi itu. Artinya ini harus terlibat semua pihak gitu kan. Dalam hal ini peran media hari ini sangat kuat saya pikir. Begitu juga dengan isu-isu HIV/AIDS. Saya pikir media juga sudah lah ya, tinggal mungkin ke depan yuk kita tingkatkan kembali peran KPA ini dengan berbagai peran-peran lembaga filantropi gitu. Bagaimana mengembalikan keberfungsian secara sosial mereka para pemerlu kesejahteraan sosial itu ya. Ya itu penting. Termasuk juga tadi kawan-kawan ODIF, HIV dan juga kelompok marginal ya. Nah, terkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional, ini kan tentunya pemerintah sudah menyediakan beberapa alternatif alternatif khususnya bagi kelompok-kelompok yang dinyatakan atau dikategorikan tidak mampu gitu ya. Nah, ada program PBI ya Pak ya. Betul, PBI. Program bantuan iuran. Nah, dan hal ini Dinas Sosial berperan sejauh mana nih? Siap. Apakah juga memberikan rekomendasi kepada siapa-siapa yang kemudian berhak, karena Dinas Sosial ini kan bagian dari anggota KPA ya. Betul, tentunya juga anggota, ya. Mungkin terinformasikan dengan baik mengenai data ODIF di Jawa Barat gitu ya khususnya. Nah, dan disitu juga bisa diidentifikasi siapa-siapa saja sih yang memerlukan. Nah, peran Dinas Sosial dalam konteks ini apakah seperti apa? Ya, jadi dalam konteks penanganan pelayanan ODA untuk BPJS ya atau PBI, penerima bantuan iuran, pertama bahwa Dinas Sosial itu berkewajiban melayani sebagai mediator, kedua sebagai advokator ya, advokasi lah, yang ketiga tentunya ya rekomendasi. Nah, untuk mediator kita kan punya istilahnya dimulai dari RT RW desa itu namanya Pusat Kesejahteraan Sosial, Puskesos, atau di tingkat bawahnya itu ada istilahnya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Nah, kalau umpamanya ada orang dengan HIV/AIDS ya, bisa itu daftar dengan membawa identitas keluarga tentunya, KK atau KTP, ke mendatangi Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial yang ada di desa dan kelurahan. Nah, biasanya semua ada itu Pak di seluruh. Ada itu. Kalaupun belum ada, sebetulnya belum ada semua sih, dari 5.000 sekian desa itu mungkin baru 60%. Ya, dan itu kan sebetulnya tergantung peran kecamatan, desa dan kabupaten kotanya dalam ini Dinas Sosial dalam hal mensupervisi ya. Tapi secara umum itu ada Puskesos itu. Nah, itu bisa silahkan bawa KTP-nya, kakaknya datang ke Puskesos, kemudian untuk dimasukkan ke program namanya DTKS. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini kan bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang miskin baru ya. Nah, kemudian setelah itu melalui daftarkan oleh petugas Puskesos atau kecamatan ya, dalam hal ini kasih pemberdayaan sosial, dimasukkan melalui aplikasi SIKNG. Aplikasi apa? SIKNG. SIKNG. Ya, nah, SIKNG ini semacam aplikasi untuk memasukkan data DTKS Indonesia. Gitu. Namanya SIKNG, dan itu bisa diakses di Play Store ya, atau di Google lah. Tinggal diketik SIKNG langsung muncul. Nah, kemudian sudah masuk DTKS, baru nanti untuk mendapatkan hak PBI-nya, dia daftar lagi. Ketika udah masuk DTKS, daftar ke Puskesos lagi untuk dimasukkan ke program PBI, BPJS Kesehatan. Nah, ini bisa. Nah, jadi peran Dinas Sosial ini nanti setelah ada dari daftar PBI ya, BPJS Kesehatan,
ke desa, kecamatan ke kabupaten rekomendasi ke provinsi. Nah, provinsi nanti direkomendasi ke dinas kesehatan. Peran mediator, kemudian advokator sampai ke rekomendasi gitu ya. Itu di situ peran dinas sosial. Jadi merekomendasikan bahwa betul ini udah masuk ke data DTKS dan perlu mendapatkan penerima bantuan. Proses input data itu dilakukan oleh Puskesos berarti atau Puskesos dan desa. Oh, jadi Puskesos itu dan ada desa, istilahnya ya? musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini kan atas usulan dari RT RW itu setahun 2 kali untuk mengupdate yang selama ini kemarin bansos itu kan. Ya, betul. Setahun 2 kali Pak ya. Setahun 2 Itu kali. di bulan apa aja? Itu biasanya di semester 1 sekali di bulan Maret ya, dan semester 2 di bulan Novemberan. Oh gitu. Berarti yang bersangkutan bisa menghubungi Puskesos gitu ya, untuk kemudian tentunya membawa rekomendasi dari RT RW gitu ya, membawa pengantar rujukan, seperti itu rujukan ya. Setelah terdaftar di DTKS, kemudian minta proses untuk bisa menjadi bagian dari PBI. Nah, itu daftar lagi. Daftar lagi kan, setelah itu daftar lagi. Lalu sampai pada dinas sosial memberikan rekomendasi kepada dinas kesehatan. Nah, untuk persyaratan atau kategorinya Pak ya, kategori orang dengan HIV ini yang dibantu atau di kelompok marginal itu seperti apa nih Pak? Ya, itu indikatornya pertama bahwa benar-benar sudah pendapatannya di bawah lah ya. Contoh, kalau BPS itu kan di bawah 1 juta ke bawah ya. Di bawah 1 juta lah pendapatannya, atau bahkan mungkin 500.000 gitu ya. Nah itu silahkan daftar. Walaupun mungkin tadinya kan kata tadi saya ya, dia siapa tahu bekerja di salah satu bank umpamanya. Tapi ternyata terdetek kemudian kan yang dapat stigma, diskriminasi, itu dikeluarkan oleh perusahaan menjadi orang miskin baru. Jadi itu boleh daftar gitu. Tinggal persoalannya kan komunikasi di aparat paling bawah sampai atas. Maksud saya komunikasi gini. Ini orang kan bisa jadi di datanya ini belum DTKS kan, karena bisa jadi kan dia dulunya kaya. Iya betul. Tinggal persoalan keterangan aja, itu aja sih sebetulnya. Berani untuk tadi menyampaikan pada aparat setempat, RT, RW dan lain sebagainya. Nah itu, ya mungkin ini tidak mudah ya Pak ya. Tidak artinya informasi ini juga tidak cukup diketahui. Apalagi kalau kemudian dia sebelumnya. Makanya tadi kan ada peran relawan sosial atau Puskesos untuk mengadvokasi, saya bilang. Nah itu kan penting. Iya betul. Karena ini kan private banget gitu ya. Betul. Dan itu juga harus dijaga oleh kita. Gitu. Lain dari persoalan pendapatan yang kurang dari 1 juta, kira-kira ada kategori lain nggak? Kan gini, mungkin saja sebenarnya dia ya pendapatan lebih lah dari 1 juta. Karena 1 juta dengan 1,5 juta juga sebenarnya mungkin di saat ini dengan harga-harga yang naik ya Pak ya, tipis sebenarnya bedanya ya, tipis. Tapi dia tadi terpapar virus HIV gitu ya. Tentunya secara fungsi sosial juga ini ada persoalan kan tadi ya. Kita berhadapan dengan penerimaan dirinya, lalu stigma dan mungkin juga mendapat diskriminasi dari masyarakat ataupun pihak lain gitu ya. Tetapi dari sisi pendapatan dia relatif ya tadi ya. Kira-kira masih bisa diupayakan nggak gitu kan untuk mendapatkan PBI ini, program bantuan iuran? Bisa, silakan aja daftar ya, tentunya mungkin ada pendampingan ya, baik itu dari komunitas relawan PKB ODA ini, atau dari relawan sosial, atau dari mungkin keluarga. Nah, daftar aja ke Puskesos, kemudian ke kecamatan, rekomendasi ke Dinsos, sampai ke provinsi. Daftar aja, nggak apa-apa. Selama kan gini, maksud saya kan dari awal tadi, ini peran KPA ini mesti benar-benar berpihak kepada korban AIDS gitu loh, maksud saya. Jadi jangan juga dinas sosial merekomendasi, dinas kesehatannya juga harus siap gitu maksud saya. Termasuk aparat kewilayahannya. Kalau mau memang negara hadir di tengah korban HIV/AIDS ini kan itu persoalannya sebetulnya. Persoalan keberpihakan gitu ya. Kan persoalan kemanusiaan ini kan harus sensitif, harus refleks gitu ya. Harus respect gitu.
Ya. Semua orang silakan daftar untuk PBI ini gitu, apalagi ini udah kena AID kan, udah jelas bisa itu kan. Ya. Bicara KPA ini kan mulai dari nasional, kemudian juga provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan bagian dari KPA ini di kabupaten kota tuh ada yang namanya warga peduli AIDS. Itu kan base-nya itu di desa dan kelurahan sebenarnya. Iya ada ya warga peduli AIDS itu ya. Tapi pembinaan terhadap WPA ini dilakukan oleh KPA kota dan kabupaten. Nah tentunya ini alangkah baiknya Pak, mungkin bisa ada pelibatan nanti antara pekerja sosial di yang dibina oleh dinas sosial dengan WPA. Kalau WPA ini sebenarnya kategorinya informal ya, karena memang juga tidak ada nomenklatur yang kuat secara nasional seperti. Tapi LO-nya sudah ada gitu. Iya. Jadi tiap desa kelurahan itu sebenarnya dulu sempat dibentuk WPA, tetapi kembali kepada tadi persoalan pembinaan, apakah masih eksis atau tidaknya kembali pada pembinaan ini. Gini Kang Dian, saya ingat kalau ada warga pendamping AIDS, warga peduli AIDS. Warga peduli AIDS. Sebetulnya itu menyambung dengan rehabilitasi berbasis masyarakat. Kemarin kami coba silaturahmi ke RBM Kelurahan Pasir Kaliki ya, yang di Cimahi. Itu ternyata bukan hanya korban nafsa, Kang Dian, tapi juga orang yang dengan HIV/AIDS gitu. Nah mungkin itu lebih efektif menurut saya, karena rehabilitasi berbasis masyarakat ini dia tahu yang sebenarnya, gitu kan. Belum lagi nanti dengan pekerja sosial, dengan sakti peksos gitu kan, kalau itu anak, atau umpamanya dengan TKSK. Ya kita nanti wajib untuk berkoordinasi dan sinergi. Ya. Saya setuju, sepakat kan dia. Ya, harus semua harus sinergi lah. Ini menjadi penting karena tidak semua orang dengan HIV ini juga siap itu untuk melaporkan diri bahwa situasinya nih menjadi sulit dan memerlukan bantuan gitu ya. Makanya kan peran keluarga ini penting juga ya. Sama sih sebetulnya dengan korban nafsa ya. Orang kan sedikit yang mau lapor ke IPWL kan, institusi penerima wajib lapor kan. Ini juga kan sama, artinya peran keluarga ini sangat penting dan masyarakat tentunya ya, tetangga atau apa. Kalau di Jawa Barat nih Pak, bicara cakupan penerima PBI ini nih. PBI ya. Kalau dipresentasikan kira-kira berapa persen nih Pak ya? Ya. Ada target nggak Pak dalam konteks ini? Kalau berbicara target jelas ada ya, jelas ada, karena kan PBI ini seiring dengan dinamika peningkatan angka kemiskinan. Nah, otomatis di masa COVID ini kan meningkat lah ya. Berapa persen sudah ada di BPS. Nah, artinya PBI ini juga mengikuti gitu. Cuman presentasinya ya tidak terlalu ini ya. Tapi yang jelas terlepas dari target presentasi apalagi ini kaum marginal ya, atau PPKS lah, pemeluk pemelayanan kesejahteraan sosial, ya sudah otomatis harus dilayani PBI-nya. Dalam hal ini dimulai dari DTKS dulu ya. DTKS berarti ya, masuk DTKS. Ya. Persoalan tadi Kang Dian, taruhlah ini orang HIV/AIDS ini di atas 1 juta gitu ya, pendapatannya gitu. Silakan daftar juga, nggak apa-apa. Ya. Kan nanti diverifikasinya oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Gitu. Tentunya ya pasti menanyakan ke KPA yang ada kan, paling bawah tadi sampai ke desa, lurah. Gitu. Oke. Itu Kang Dian. Dan sumber dari program PBI ini berarti ada 2 kategori kalau tidak salah Pak ya, dari APBN dan APBD. Ya. Dan untuk Jawa Barat sendiri masih ini dari sisi cakupan lah kira-kira ya. Kan tentunya kemarin ketika COVID ini melanda dunia, termasuk juga di daerah kita ya Pak ya, angka naik dari cakupan itu kira-kira masih banyak yang belum terdeteksi dengan baik gitu. Memang informasi ini tuh
yang terjadi kan sekarang itu banyak refocusing anggaran ya, sehingga berdampak terhadap presentasi layanan kepada masyarakat. Artinya dari segi cakupan pelayanan PBI ini mungkin bisa saja terjadi pengurangan gitu ya. Artinya skala prioritas mungkin. Tapi bukan berarti tidak ada, cuman memang anggaran kesehatan ini kan jauh lebih besar ya. Kalau memang itu dikelola dengan apalagi kalau umpamanya kaum marginal ini diprioritaskan. Tapi Kang Dian gini juga, karena Jawa Barat ini banyak taruhlah mungkin dari korban juga banyak gitu ya, atau masyarakatnya juga banyak gitu. Jadi artinya pemerintah harus bisa mengatur gitu ya, mengatur anggaran ini. Yang jelas ada penurunan itu gitu. Dan itu terasa oleh kita semuanya. Nah, bicara tentang peran dinas sosial memberikan rekomendasi pada siapa saja yang berkesempatan mendapatkan PBI ya. PBI. Selama ini pernah nggak ada pengalaman ditolak gitu kan? Dari sekian ribu orang ternyata kemudian tertolak, dan biasanya karena apa itu tertolak gitu kan? Ya biasanya sih dari segi kelengkapan administrasi. Kan kabupaten kota merekomendasikan gitu ya. Bisa jadi umpamanya dari kan ini sudah berbasis sistem nih sekarang ini ya. Taruhlah dari data kependudukannya umpamanya ada terjadi rangkap atau apa gitu. Sebetulnya itu sih salah satu kendalanya hanya itu. Yang lainnya tidak ada saya pikir. Di administrasi. Ya. Jadi tadi di TKS ya, ya TKS yang itu TKS. mungkin juga sebenarnya sudah ada screening sebenarnya Pak ya? Betul, ada screening ya. Jadi tidak mungkin ada yang dapat double gitu ya? Sebetulnya tidak mungkin gitu mungkin ya. Tidak mungkin. Dan ya itu tadi Kang Dian, kalau berbicara review DTKS ini juga ada kelemahan. Ada kelemahan. Apa Pak? Ya terutama update, kemudian juga tidak semua kabupaten kota atau kelurahan mengupdate Musdes itu, Musyawarah Desa DTKS gitu kan. Yang 2 tahun sekali itu setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali. Ini kan ya itu tadi, makanya saya suka berbicara pelayanan, berbicara anggaran kan. Kadang kita juga memahami di bawah itu seperti apa. Apalagi sekarang masa Covid gini kan, wah udah mah dia juga ditarget oleh kabupaten kota ini harus beres kan juga kan. Kadang numpuk ya Pak di bawah. Jadi kita juga kalau kami berprinsip di Dinsos tidak saling menyalahkan urusan itu. Intinya ini solusinya harus bagaimana kan gitu. Tapi monitoringan tetap ada ya Pak. Tetap ada. Ya terjadi ada umpamanya duplikasi data gitu kan, apalagi kemarin di Bansos ada penerima karena itu kan kayak gitulah. Masuk persoalan update ini sebenarnya juga ada monitoring kan ya. Jadi kita juga jangan mengklaim bahwa DTKS ini sempurna, SIG Engine ini tidak juga, ada kelemahannya. Salah satunya itu. Jadi di bawahnya tidak selalu update gitu. Itu kan persoalannya. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau khusus untuk AID saya pikir ini kan jelas datanya ya. Dan jelas juga ada komunitas kayak PKBI gitu ya, atau yang lainnya lah gitu. Saya pikir kalau memang benar-benar ini serius KPA ini, saya pikir bisa untuk diakomodir ke PBI ini. Karena memang faktanya gitu, sahabat-sahabat kita ini yang korban AID ya, walaupun sudah jelas lah ya bahwa penularannya gimana gitu, tapi kan image-nya ini. Ya, padahal dia belum tentu di mata Tuhan Yang Maha Esa itu kan bagus mungkin daripada kita. Persoalan stigma ini masih jadi PR ya Pak Dun ya. Saya optimis lah kalau memang KPA ini benar gitu. Yuk yang PBI ini kita prioritaskan saja. Jadi nanti ujung tombaknya adalah WPA sebenarnya Pak. Nah, untuk itu di lapangan bisa berkolaborasi dengan tadi ya Puskesos gitu ya. Puskesos sama TKSK. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya. Terkait dengan bantuan-bantuan lain nih di luar SJKN yang diberikan oleh Dinas Sosial khususnya Dinas Sosial Provinsi untuk kawan-kawan orang dengan HIV. Apa saja nih Pak, termasuk kelompok marginal nih yang sudah dilakukan? Pertama, ada pintu-pintu untuk melakukan bantuan itu. Salah satunya adalah melalui hibah ya, hibah atau bantuan sosial. Nah,
teman-teman lembaga kesejahteraan sosial yang dalam hal ini tentunya di bawah kewenangan Dinsos yang sudah terdaftar, silakan bisa mengajukan permohonan itu ke gubernur ya, melalui dinas sosial, melalui aplikasi SIPD. Nah, itu kan dalam rentan setahun ini biasanya mulai dari bulan Maret tuh, Maret, April, Mei, Juni. Biasanya itu dibuka untuk akses masyarakat. Nah itu silahkan melalui pendampingan LKS atau komunitas. Dari Maret, April, Mei, Juni tahun 2022 berarti untuk tahun 2023 ya gitu. Nah makanya atau mungkin bantuan sosial dari Kemensos ya, yang jelas rekomendasi-rekomendasi itu. Jadi kalau dari APBD provinsi khususnya, pertama bisa melalui programnya KPA mungkin, yang kedua bisa melalui hibah ke LKS penggerak pendamping ODA. Itu mungkin. Berarti harus melalui lembaga kesejahteraan sosial. LKS. Ya. Kalau langsung kepada individu atau KDS itu bisa oleh kabupaten kota. Oh gitu. Ya. Karena kabupaten kota ini kan berkewajiban di luar panti. Kalau kita kan dinas sosial berarti ada kewenangan yang berbeda ya masing-masing tingkatan ya. Kalau mau seperti itu bisa saja dari tadi pendamping desanya ya, PPA itu mengadvokasi untuk ke kabupaten kota. Dinas sosial di kabupaten kota. Kabupaten kota itu melalui bupatinya atau wali kota. Kalau ke provinsi jelas harus melalui LKS. Ya, lembaga kesehatan sosial ODA namanya ya, atau sosial NAPJA gitu. Bisa. Baik, terima kasih Pak Adun. Ya. Obrolan kita di hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banyak ya. Amin. Buat masyarakat Jawa Barat, buat para pegiat HIV/AIDS dan juga khususnya bagi kawan-kawan yang hari ini terpapar virus ya, atau orang dengan HIV/AIDS termasuk kelompok marginal lain. Jadi tadi disampaikan bahwa sesungguhnya sudah banyak upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah by sistem melalui SJSN atau JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, dengan prosedur tadi ya, bahwa nanti rekan-rekan bisa mendaftarkan melalui Puskesmas agar terdata di DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nanti ketika sudah terdata baru kemudian diproses pendaftarannya ya, dari mulai desa kelurahan ya, mulai Puskesmas, kecamatan, kemudian kabupaten kota dan juga nanti provinsi memberikan rekomendasi gitu ya. Selama itu datanya lengkap dan bisa diverifikasi dengan baik, selama ini tidak ada masalah Pak ya. Nah, dan prinsipnya adalah mereka yang memang membutuhkan lah gitu ya, seperti itu. Ada PBI yang bersumber dari APBN ataupun juga APBD. Dan tadi juga disampaikan bahwa selain JKN ya, dinas sosial pun juga sudah banyak melakukan bantuan-bantuan ya untuk orang dengan HIV atau juga kelompok marginal, bisa diakses melalui LKS. Jadi kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat ya, LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial bisa memotret kebutuhan dari rekan-rekan ODIF itu dan mengajukannya. Dan juga bisa sebenarnya melalui kelompok-kelompok atau individu itu di tingkat kota kabupaten. Baik, terima kasih banyak Pak Adun selaku Kabid Resos ya Pak ya, di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah hadir dan memberikan wawasan, informasi bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.